Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah bisnis ya, Universitas Telkom. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan untuk UTS, hari ini sudah masuk ke pertemuan 9 ya. Yang kita bahas adalah mobile commerce dalam bisnis. Semoga semua kita belajar mengerjakan UTS ya. Nanti kalau tidak, nanti nilainya tidak keluar atau bisa remedi seperti itu. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan 9 mata kuliah bisnis ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mobile commerce ya dalam bisnis.
Oke, saya ingat kembali ya, kemarin kan kita sudah melaksanakan UTS ya. Saya belum sempat melihat satu persatu, semoga saja semua mengerjakan ya. Dan yang saya harapkan adalah di atas KKM semua ya, biar nanti untuk penilaiannya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Mobile commerce dalam e-business, mata kuliah e-business pertemuan ke-9. Nah, pembahasan kita nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah pengertian dari mobile commerce. Setelah kita membahas mengenai pengertiannya, terminologinya apa sih mobile commerce ini, kemudian yang ketiga adalah atributnya m-commerce itu apa saja, kemudian infrastruktur dari mobile computing itu sendiri apa saja, kemudian keamanan m-commerce ya atau mobile commerce ya. Ini juga ya hal yang penting semuanya ya, apalagi di dalam bisnis online atau bisnis itu kalau tidak ada keamanannya saya rasa tidak jalan, dan bisa saja nanti malah rugi ya kita ya, karena kalau tidak ada keamanan dengan tingkat yang bagus itu tentunya nanti akan mempengaruhi ya marketplace kita ya, atau jual beli kita yang online itu, karena keamanan sangatlah berpengaruh ya dalam hal transaksi maupun yang lainnya itu sangat butuh. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk pembahasan kita ada 5 poin. Langsung ke pengertian dulu ya. M-commerce atau mobile commerce ini adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handheld seperti telepon seluler atau PDA ya, PDAS, personal digital assistant. Ini tentunya teman-teman juga mungkin ada ya yang belum pernah berbelanja online. Saya rasa kalau zaman sekarang itu pasti sudah ya, karena berbelanja online sudah menjadi hal biasa kalau di zaman era sekarang ini ya. Beda pada zaman dahulu kan kita berbelanja harus secara konvensional ya. Dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, itu kita membutuhkan suatu barang ataupun jasa itu kita tidak perlu susah-susah ya, atau kita tidak perlu harus keluar rumah, dan kita cukup dengan menggunakan telepon seluler atau smartphone kalian ya, itu bisa ya berbelanja menggunakan jasa di dalam internet ya, bisnis internet dan lain sebagainya itu bisa ya, ataupun dengan menggunakan yang lain-lainnya yang komputer maupun yang lain-lain. Yang kita bahas kali ini adalah mobile ya, yang kita berbasis mobile. Itu adalah pengertian dari mobile commerce ya. Terminologi dan standar mobile commerce sendiri apa saja? Nah, di sini ada beberapa ya terminologinya ya. GPS, Global Positioning System, menggunakan teknologi berbasis satelit ya. Ini GPS lebih ke lokasi ya, yang seperti yang teman-teman ketahui ya, di dalam smartphone kalian tentunya pasti ada ya fitur daripada GPS ya. Nah, di sini juga ikut ambil dalam mobile commerce di sini ya, masuk ke terminologi untuk lokasi ya. Nah, kemudian ada PDA, Personal Digital Assistant atau Computer Wireless Genggam ya. Nah, ini semacam seperti halnya smartphone ya, tapi dia lebih bagus ya, dalam artian
dia sudah menggunakan OS yang seperti halnya layaknya komputer atau laptop. Jadi biasanya menggunakan wireless ya, tapi dia wireless genggam, bisa seperti itu, lebih simpel. Kemudian yang berikutnya SMS, short message service. Nah, di dalam mobile commerce atau di e-marketplace, di jual beli e-bisnis ya, itu tentunya kan terkadang ada ya, sebagian mungkin banyak ya yang menggunakan fitur SMS atau short message service ini ya. Jadi nanti pada saat kita bertransaksi ada yang menggunakan email, by email ataupun pesan ya, nah itu juga memberitahukan bahwa transaksi sudah dilaksanakan misalnya seperti itu menggunakan short message service ya, ada apa namanya SMS, pesan pendek ya untuk SMS sendiri. Kemudian ada berikutnya adalah EMS, non-short messaging service. Ada MMS, multimedia messaging service, lebih ke multimedianya ya, misalkan video, gambar dan lain sebagainya. Dalam hal ini mungkin ada pengiriman sebuah sertifikat ataupun pembelian software dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan MMS ya. Kebanyakan ya kalau misal kita menggunakan jual beli yang software ya, beda dengan untuk hardware, pastinya kan akan dikirim ya melalui jasa pengiriman seperti itu. Berikutnya ada wireless application protocol. Ini untuk protokol di untuk jaringan ya, untuk internetnya, wireless application protocol. Dan smartphone memungkinkan berinternet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Jadi ini masuk ke terminologi mobile commerce juga ya, karena ini adalah peran paling penting ya, dalam artian tanpa smartphone saya rasa tidak terjadi sebuah jual beli di mobile commerce. Itu adalah hal yang paling penting ya saya rasa ya, walaupun semuanya penting ya. Nah, itu adalah terminologi dan standar mobile commerce. Kemudian apa atribut dari mobile commerce sendiri? Atribut mobile commerce dan faktor ekonominya. Nah, mobilitas ya, para pemakai ponsel atau mobile device lainnya. Jadi mobilitasnya itu tinggi kalau zaman sekarang ya, untuk jual beli online menggunakan mobile itu ya. Mobilitasnya itu tinggi. Banyak yang menggunakan mobile commerce ya, fitur di jual beli online. Jangkauannya luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu ya, karena kita menggunakan mobile ya, jadi kapan saja setiap waktu itu kita bisa menghubunginya. Pada saat kita misalkan order dan lain sebagainya, itu nanti akan cepat ya, langsung terrespon. Itu atribut dari mobile commerce. Untuk nilai tambah atribut mobile commerce sendiri apa? Ubiquitas. Informasi lebih cepat dan diakses secara real time. Dengan adanya ubiquitas tadi ya, nilai tambah atributnya, informasinya lebih cepat diakses di internet ya. Misalkan di marketplace kita ya, itu kan lebih mudah, lebih cepat diakses secara real time kapan saja ya. Kenyamanan, convenience, ini adalah alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet dan eksternal. Di keamanannya tentunya ya sangat berperan ya untuk mengenai dalam hal mobile commerce tadi. Juga adalah instant connectivity, koneksi cepat dan mudah internet out mobile lainnya dan database. Ini diharapkan ya pada saat kita berbisnis online ya, untuk e-bisnis itu diusahakan ya, harus yang apa namanya koneksi cepat, koneksinya ya, biar mudah diakses dan lain sebagainya ya tentunya ya. Kalau kita mengakses sebuah marketplace atau jual beli online, fitur
itu misalkan susah diakses dan lain sebagainya, itu pasti ya si pengguna atau user itu tidak balik lagi nanti tentunya. Nah, kalau kita mengakses dengan mudah, terus cepat dan informasinya bagus, nah itu cenderung ya user atau konsumen akan kembali lagi ke bisnis kita, marketplace kita. Yang berikutnya, personalization preparation informasi untuk individual customer. Jadi di mengenai data di kita di bisnis tersebut ya, marketplace tersebut, misalkan e-commerce e-commerce, kita di e-commerce, kemudian datanya itu agar terlindungi ya, antara informasi dari preparation di konsumen tersebut yang terlindungi dan rahasia. Delocalization product and service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Nah, ini kembali ke tadi yang GPS tadi ya. Jadi kita tahu lokasinya ya, lokasi di mana si pembeli atau penjual itu sendiri itu pasti ada ya. Jadi ada lokalisasi produk and service pada saat kita membutuhkan sebuah barang, kemudian kita membelinya ya, di sana ada informasi data kita di mana ya, mengetahui di mana lokasi pemakainya. Atau pada saat kita memakai, kita sebagai konsumen kita memakai, nanti ada tracking ataupun historinya bahwa pemakai itu lokasinya di mana. Misalkan seperti yang kalian lihat ya mungkin ya di internet, banyak ya di situs-situs internet itu pengunjungnya yang dari Indonesia berapa, kemudian dari luar negeri berapa, itu biasanya ada ya. Nah, itu masuk ke localization product and service. Oke, kemudian kita ke infrastruktur yang digunakan pada mobile commerce. Nah, infrastrukturnya apa saja? Ini ada beberapa ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama hardware ya, tentu pasti ya kita harus menggunakan hardware untuk mengakses di mobile commerce ya. Tanpa hardware nanti kita menggunakan apa, tidak bisa ya. Pasti ya ada banyak. Tentunya nanti kita akan jelaskan menggunakan apa saja. Nah, karena kita membahasnya adalah mobile commerce yang berbasis mobile ya. Software. Di software di sini untuk kita berburu di internet itu kita menggunakan apa sih? Nah, nanti kita bahas juga mengenai hal itu. Dan media transmisinya untuk menjelajahi e-commerce tersebut ya, kita ada medianya, media transmisinya. Kemudian kebutuhan perangkat lainnya juga akan kita bahas, apa saja sih infrastruktur yang akan digunakan pada e-commerce. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perangkat keras, hardware. Nah, perangkat keras ini yang bisa digunakan seperti ada telepon seluler atau mobile phone ya, smartphone. Ini ada PA, personal PDA, ya, PDA, personal digital assistant. Nah, seperti halnya yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian ada attachable keyboard, interactive page, kemudian lainnya ada notebook, kemudian handle dan smartpad. Nah, ini menyesuaikan ya. Ini adalah beberapa perangkat keras yang perlu kita gunakan dalam hal bisnis online dengan mobile commerce. Nah, untuk perangkat lunak sendiri atau softwarenya apa saja? Perangkat lunak yang digunakan itu ada microbrowser. Nah, kalau di smartphone kita ya, kita lihat ada banyak ya, ada Chrome, Mozilla maupun Opera dan lain sebagainya, itu kan bisa kita gunakan ya microbrowsernya ya. Opera misalkan banyak ya. Dan mobil client operating system ini lebih ke bawaan di smartphone ataupun PDA-nya ya. Jadi ada nanti di sana juga kita bisa gunakan untuk digunakan sebagai softwarenya saat kita mau menjelajahi di mobile commerce.
ada Bluetooth, teknologi chip, dan VPN standar yang memberikan komunikasi data dan suara di antara alat waris di atas frekuensi radio pendek. Nah, ini untuk infrastruktur dalam kita berbisnis menggunakan mobile cameras itu kita terkadang juga membutuhkan Bluetooth ya, sebagai apa, wireless frekuensi ya, untuk komunikasi jaringan. Kemudian tampilan layar aplikasi mobile, jadi di mobile kita atau di smartphone kita tentunya kan sudah ada ya, pasti ada layarnya. Tanpa layar kita akan bingung ya dalam menjalankan mobile cameras tersebut. Jadi ada backend, legasi aplikasi, software. Ini di backend ini sendiri itu lebih ke penjualnya ya, karena yang untuk segala macam kegiatan ya nanti yang legasi atau di software tersebut yang sebagai pelaku ya. Dan aplikasi middleware, wireless middleware ini untuk jaringannya. Itu adalah untuk infrastruktur bagian software. Yang ketiga adalah media transmisi. Nah, media transmisi ini yang digunakan seperti ada microwave, kemudian satelit, untuk lokasi tadi ya, dan ada Bluetooth, infrared dalam hal untuk pengiriman tadi. Kemudian ada radio ya, teknologi radio seluler. Nah, ini media transmisinya ya. Ini juga termasuk infrastruktur mobile cameras ya. Dan perangkat lainnya yang dibutuhkan itu apa saja? Seperti pengaturan wireline dan sesuai atau modem wireless WAN ya. Pada saat kita menggunakan mobile cameras nanti akan kita sebagai pelaku bisnis misalkan, itu tentu membutuhkan sebuah modem wireless ya, WAN ya, karena ataupun wireline ya, untuk sebuah jaringan. Kemudian server jaringan ya, dengan mensupport wireless. Jadi jaringannya ya sebenarnya sama ya, terserah, yang penting kita ada jaringannya. Kemudian ada server, database atau aplikasi. Nah, ini sebagai apa database ini? Nanti pada saat kita menjalankan sebuah e-commerce ya, itu tentu ada transaksi ya, misalkan jual beli atau barang maupun yang lainnya sama saja, itu akan merekap data ya, data pembeli, kemudian data transaksi, data laporan, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan sebuah server untuk database atau aplikasi. Yang berikutnya adalah server besar aplikasi perusahaan. Ini untuk yang kelasnya apa namanya, di dalam kita berbisnis online atau di mobile cameras itu sendiri khususnya, kita membutuhkan sebuah server besar dari database maupun aplikasi. Di transaksi tentunya kan membutuhkan sebuah database ya, laporan dan lain sebagainya, itu juga kita bisa harus menggunakan aplikasi server yang besar. Nah, kalau sudah tarafnya seperti misalkan kita berbelanja di Shopee dan lain sebagainya, itu servernya sangat besar ya, untuk aplikasinya. Kemudian GPS locator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari mobile computing device. Jadi untuk lebih ke lokasi ya. Kalau GPS seperti yang tadi saya katakan, kita menggunakan sebuah satelit. Nah, itu adalah infrastruktur mobile cameras dari perangkat lainnya. Dan kita ke keamanan cameras. Nah, untuk keamanan sendiri ada beberapa ya, ada mobil public key infrastruktur ya, mobile PKI ya, ada X509, kemudian ada wireless application protocol atau WAP ya, yang sering kita gunakan. Mungkin bagi yang teman-teman yang sering biasa berbelanja online ya, itu akan tahu ya apa itu WAP. Kemudian keamanan yang relevan untuk m-commerce sendiri ada keamanan terhadap teknologi jaringan ya, pasti ya, karena jaringan berperan penting dalam hal e-commerce ya. Tanpa jaringan kita tidak bisa berbisnis
online ya. Kemudian ada transport layer security, ini adalah untuk keamanan di jaringan pada saat kita mengaksesnya. Kemudian service security ini lebih ke fitur ya atau fasilitas di keamanannya. Jadi ada servisnya sendiri nanti. Itu kita bahas mungkin ya satu persatu dari pertama mobile public key infrastruktur ya. Yang pertama ada tipe X509 sertifikat. Nah, di dalam ilmu membaca sandi, X509 adalah suatu standar itu ya. Untuk public key infrastruktur atau PKI ini adalah menetapkan di antara hal-hal lain yaitu bentuk standar untuk public key sertifikat dan suatu sertifikat pengesahan alir algoritma atau certification path validation algorithm. Nah, ini lebih biasanya pada saat kita bertransaksi ya, ada yang membayar menggunakan kartu kredit, kemudian di sana kan ada sertifikat sendiri ya untuk pengesahannya ya. Jadi nanti kalau kita tidak sebagai pihak ketiga, kita tidak bisa melihat sebelum dikasih untuk pihak kedua ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada Wireless Application Protocol, WAP ya, adalah suatu standar internasional terbuka untuk aplikasi menggunakan komunikasi wireless. Ini lebih ke keamanan di dalam jaringan internet. Nah, ini sudah standarnya internasional kalau kita menggunakan WAP ya, jadi lebih aman saya rasa. Dan juga tentunya di setiap e-commerce itu pasti ada keamanannya lebih dan lebih ya tentunya, karena untuk mencegah misalkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab seperti halnya kita contohkan hacker ya. Di dalam e-commerce itu banyak ya sebenarnya ada yang lewat jaringan, kemudian ada lewat database dan lain sebagainya, itu macam-macam. Makanya untuk e-commerce sendiri pasti ya selalu meningkatkan keamanan untuk berbisnis secara online tersebut. Walaupun di sisi lain si hacker juga tentunya akan meningkatkan untuk berbuat jahatnya ya, tapi kita sebagai misalkan kita pelaku bisnis di dalam e-commerce itu harus meningkatkan selalu ya, mengupdate bagaimana sih agar selalu aman dalam transaksi tersebut. Nah, untuk keamanan yang relevan untuk e-commerce sendiri ada yang teknologi jaringan ya, ada GSM, ada UMTS, ada web, ada Bluetooth, ini macam-macam. Kemudian untuk transport layer security-nya, untuk keamanan jaringannya ada SSL ya, ada STLS. Kemudian service security-nya ada intelligent network, parlay, SMS, USSD, SIM, aplikasi toolkit. Nah, ini adalah beberapa keamanan yang relevan daripada untuk mobile commerce itu sendiri. Seperti itu ya. Nanti mengenai ini penjelasan dari ini bisa kalian tambahkan ya, biar lebih paham lagi. Saya berikan tugas tapi tidak dikumpulkan ya, dalam artian hanya mencari tahu dan bisa menambahkan materi yang sudah saya share. Seperti itu ya untuk hari ini. Misalkan nanti ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di YouTube-nya ya, ataupun boleh bertanya secara langsung tapi dengan catatan jam kerja ya, ataupun di grup WA kita. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan kali ini mengenai mobile commerce dalam e-business di pertemuan 9 mata kuliah e-business. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Tanggal 8 Sabtu besok bukan yang prayer. Oh, Sabtu depan nih. Besok prayer ya betul Mas.